pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Buktikan Allah itu Maha Kuasa. Ya, kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, karena Allah itu hidup. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa membuktikan di dalam hidup kita bahwa Allah itu Allah yang hidup. Allah itu Allah yang segalanya bagi kita. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bisa membuktikan dalam hidup kita bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, maka kita tidak akan bimbang. Kita tidak akan takut, kita nggak akan ragu, kita nggak akan kecewa. Saudara, kita harus percaya apa yang ditulis Alkitab itu bukan dongeng, tetapi itu fakta sejarah, kenyataan yang benar-benar pernah terjadi. Kalau kita percaya itu fakta, maka Allah yang ditulis di Alkitab itu adalah Allah yang nyata, yang sekarang hadir di dalam kehidupan umat manusia dan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting juga pada pagi hari ini Allah bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu juga akan bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau di Alkitab itu ditulis janji-janji Tuhan, maka saya percaya bahwa janji-janji itu juga bisa kita alami. Kalau ditulis di Alkitab itu bahwa janji-janji Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh nabi-nabi pada zaman itu, saudara, maka itu juga Allah yang hidup akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan saja bahwa itu hanya tertulis di Alkitab, tetapi biarlah itu tetap terlukis di dalam kehidupan kita. Salah satu dari kebenaran yang bisa kita petik dari semuanya itu, kalau kita baca seluruh isi Alkitab, maka kita bisa memetik satu kebenaran bahwa orang yang berani mengikut Tuhan itu adalah orang yang diberkati. Hanya dibutuhkan satu keberanian untuk kita mengikut Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Sebab mengikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, saudara. Mengikut Tuhan itu sepertinya masuk sebuah lorong yang gelap. Tetapi kalau kita berani masuk, ternyata itu bukan satu lorong yang gelap atau ruangan yang gelap. Bukan jalan buntu, bukan lorong yang tertutup. Tapi saya percaya bahwa bersama Tuhan kita ada bersama Dia selama-lamanya. Jadi bukan jalan yang gelap, tapi jalan bersama Tuhan. Oleh karena itu Daud yang begitu yakin bahwa Allahnya Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan dia, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang menyertai. Saudara, untuk masuk dalam lembah yang gelap dibutuhkan keberanian. Walaupun itu dikatakan lembah yang gelap, kita harus berani masuk kalau kita mengikut Tuhan. Karena di tengah-tengah yang gelap pun kita percaya Tuhan ada bersama kita. Saudara, tetapi kita lihat sedikit sekali orang yang berani masuk. Karena banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Di Alkitab kita menemukan orang-orang hebat yang berani mengambil keputusan. Dan dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Kita lihat contohnya Abraham. Abraham berani meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudara familinya, karena Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk pergi ke tempat yang katanya Tuhan akan ditunjukkan. Tetapi pada waktu itu Abraham tidak tahu, tapi dia berani melangkah, berani mengambil keputusan untuk taat seperti yang dikatakan Tuhan. Sebab keluar dari wilayah yang namanya Ur Kasdim, saudara, di luar itu padang belantara yang tidak jelas nasib dan keadaannya. Tapi Abraham benar-benar berani untuk taat. Dia tinggalkan tempat itu. Walaupun dia sampai di Mesir mengalami keadaan yang susah. Tapi sejak itu dia tidak pernah kembali ke Ur Kasdim. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Abraham. Abraham sangat diberkati Tuhan. Dan semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan melindungi Abraham secara khusus. Bahkan sampai anak cucunya pun hari ini nyata diberkati oleh Tuhan. Saudara, ikut Tuhan dibutuhkan tekad dan keberanian. Ada kemauan kita. Saudara, kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berani untuk mempertahankan keyakinannya bahwa Allahnya itu Allah yang hidup. Dia membuktikan bahwa Allahnya itu Allah yang hidup. Dan dia tidak mau menyembah patung raja. Harus dengan konsekuensi dia masuk dalam dapur api. Tapi dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, ada Tuhan yang hidup, yang menyertai dia. Dan tidak ada satu rambut pun yang terbakar. Saudara, dijelaskan Alkitab, satu rambut pun tidak terbakar. Rambut ini kan mudah terbakar, tapi dikatakan tidak terbakar. Juga kita lihat bagaimana Daniel yang begitu percaya bahwa Allahnya Allah yang hidup. Dia berani berdoa walaupun itu larangan untuk berdoa kepada Allah. Dia berani berdoa walaupun konsekuensinya dia harus masuk gua singa. Tetapi di dalam gua singa itu Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saudara, tetapi sekarang ini sedikit orang yang berani. Sehingga kalau kita lihat ikut Tuhan itu nanggung, saudara. Artinya bukannya tidak ikut sama sekali. Tapi tidak sepenuhnya kita itu mengikut Tuhan. Karena apa? Karena sebagian besar orang-orang di sekitar kita bukan orang-orang yang nekat untuk ikut Tuhan. Saudara, lebih relevan kalau kita itu sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, ikut Tuhan itu memang harus ada niat, ada tekad, ada keberanian. Di dalam Injil Markus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita juga tidak bisa ikut Tuhan itu mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Ayo kita maju untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena kita percaya orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu akan diberkati. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang serba tidak menentu. Ekonomi tidak menentu, politik tidak menentu. Kita lihat perkembangan terakhir. Kita lihat bagaimana suhu-suhu keadaan di dunia ini.
Saudara, semua tidak menentu. Kenapa kita tidak memilih mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara, hidup ini susah. Kenapa kita nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan yang benar-benar? Tuhan penguasa langit dan bumi yang harus kita percayai. Bukan cuma di mulut, tetapi dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita yakin Tuhan itu pilihan yang terbaik, jangan kita beri ruangan lain di dalam kehidupan kita. Tapi pilihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, itu merasa kita cintai, saudara. Kita harus serius dengan Tuhan. Tuhan betul-betul merasa kita cintai. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Baik itu kesusahan, baik itu sakit, baik itu apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Saudara, kalau Tuhan itu merasa kita cintai dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang bisa melawan saudara. Tuhan akan berperang ganti kita. Itu betul-betul terjadi. Saudara, saya membuktikan bahwa Allah saya itu Allah yang hidup. Waktu saya mengalami keadaan yang susah, saya berdoa bersama dengan anak-anak saya. Saudara, Tuhan berperang ganti saya. Saudara, kita lihat firman berkata, kalau musuhmu lapar, beri makan, maka engkau akan menaruh bara api di atas kepala. Itu saya buktikan, saudara. Bagaimana waktu orang yang tidak suka sama saya, saudara, itu marah kepada saya. Tapi apa yang saya katakan? Saya berikan sesuatu pada dia. Saudara, waktu suami saya berada di Jakarta, ya, waktu hilang di tengah-tengah keluarga saya. Kalau suami saya pulang ke Jakarta, saudara, saya berikan satu koper itu oleh-oleh buat wanita itu. Saudara, walaupun itu saya tidak bilang dari saya. Tetapi saudara, itu enggak percuma. Allah mengatakan, engkau seperti menaruh bara api di atas kepala. Saudara, kalau ibu-ibu mungkin saat ini yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara mungkin mengalami sesuatu yang tergoncangkan di tengah rumah tangga. Berdoalah. Saudara, kalau saya mengalami bagaimana saya berdoa bersama suami, bersama anak-anak saya waktu suami saya terhilang. Saudara, dan Tuhan berperang ganti kita saat itu. Saudara, suami saya di Jakarta ribut bertengkar. Itu membuktikan bahwa Allah saya Allah hidup. Besoknya suami saya telepon, dia katakan, anak-anak baik-baik ya. Saya katakan baik. Itu dia kan di Jakarta. Saudara, dia berkata, tadi malam jam 7 malam itu kok aku merasa nggak enak. Ada sesuatu kerinduan untuk datang, untuk pulang ke rumah. Dan dia bertengkar dengan willnya itu, saudara. Kenapa? Pada saat itu kita sedang berdoa. Jadi Tuhan berperang ganti kita. Saudara, 5 tahun saya dalam keadaan sendiri waktu itu. Ketika anak-anak saya tidur, saya merenungkan firman Tuhan. Setiap kali ada rema, saya catat tanggalnya, tahunnya. Sampai Alkitab saya itu banyak tanda-tanda hari tanggal. Kalau saya lihat sekarang, saya renungkan, saya buka Alkitab saya. Saya lihat satu-satu. Apa yang saya catat, janji-janji Tuhan yang menjadi rema, tidak ada yang tidak dipenuhi
semuanya dipenuhi. Saya melihat, saya membuktikan terhadap saudara bahwa Allah itu Allah yang hidup. Saudara, ini bukan omong kosong. Saudara buktikan kebenaran ini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Memang Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena Allah itu roh. Tetapi Dia Allah yang ada. Dia Allah yang hidup. Siapa bilang bahwa Allah itu tidak pernah mendengar doa kita? Siapa bilang bahwa Allah itu tidak bisa menjawab doa kita? Siapa bilang bahwa Allah itu Allah yang tidak tahu keadaan kita? Dia Allah yang hidup. Dia tahu sampai seisi hati kita. Saudara, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, mungkin secara ekonomi saudara lemah. Tidak ada gambaran bakal bisa bangkit. Modal nggak ada, relasi nggak ada. Bisa hidup dari hari ke hari aja sudah bersyukur banget. Pendidikan saudara mungkin tidak tinggi. Relasi juga tidak punya. Keluarga tidak peduli. Tapi kalau saudara punya Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha hidup, menjadi kekasih kita, kita mencintai Dia, maka saya percaya tidak ada yang dapat melawan saudara. Saudara, ini bukan omong kosong. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti diberkati. Kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidupmu sepanjang hidup. Saudara, sekali lagi, saudara ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau saudara ikut Tuhan setengah-setengah, saudara tidak dapat apa-apa. Saudara rugi. Saudara bimbang. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati, maka dia tidak akan tenang hidupnya. Yakobus 1 ayat 7. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak tenang hatinya. Yang berkata, ya udah, mengalir saja. Mau apa lagi? Nggak ada lagi yang diperjuangkan. Menghadapi segala sesuatu terancam. Takut. Saudara, kalau kita benar-benar menaruh percaya pada Tuhan, hati kita ini kuat. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti benar. Nggak mungkin dia berani berbuat dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia pasti bangkit. Karena apa? Nggak akan betah hidup dalam dosa. Sakit jiwanya, saudara. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti berubah total. Tidak mudah tergoncangkan. Jadi kalau orang sudah biasa hidup dalam kebenaran, begitu berbuat salah, itu jiwanya robek, saudara. Dan robeknya orang yang hidup dalam kebenaran itu sakit sekali. Tapi kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak sungguh-sungguh, tidak mengerti hal ini. Dia jatuh dalam dosa, tidak tahu. Dia mengini keinginan daging, nggak ngerti, saudara. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia salah, manusia bisa salah, itu dia jiwanya bisa robek dan dia akan menangis di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Saudara, kalau orang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya makin lama makin bersih, makin bersih, makin bersih. Refleks dosanya itu makin lemah, saudara. Makin lemah sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang setengah-setengah ikut Tuhan. Daging ini masih bicara.
Tersinggung sedikit, aduh, langsung melotot, saudara. Tersinggung sedikit langsung, setan ini, saudara. Kakinya keinjak sendiri langsung marah, saudara. Matamu di mana? Saudara, ayo Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita menjadi orang tua harus berubah. Harus sungguh-sungguh supaya anak kita juga bisa berubah. Dan anak kita juga bisa sungguh-sungguh. Apa kita sebagai orang tua mewarisi anak kita? Saudara, bukan uang, bukan harta. Tapi kesungguhan iman kita, firman, bahwa Allah kita, Allah hidup, wariskan kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang diberkati. Saudara, kalau kita nggak berubah, jangan berharap anak kita dilancarkan rezekinya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan mencintai Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi cinta kita pada Tuhan. Tidak ada orang bisa menghalangi saudara mencintai Tuhan. Saudara kecuali diri saudara sendiri. Saudara harus maksa diri kita. Kita harus bakar hati kita untuk kita bisa mencintai dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati orang dicintainya pada waktu tidur. Artinya pada waktu tidur, pada waktu saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara dalam keadaan lemah, saudara dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tuhan memberkati saudara. Saya tahu Allah saya, Allah yang hidup. Saya ingat bagaimana dia menyuruh Musa kembali ke Mesir, melepaskan bangsa Israel. Saudara, ini proyek besar. Musa membangkitkan raksasa. Ini proyek besar. 2,5 juta jiwa keluar dari Mesir tanpa persediaan makanan. Ini proyek yang besar. Kok bisa terjadi? Saudara, tidak bawa makanan apa-apa. 2,5 juta jiwa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Kalau dia menyuruh, dia pasti genapi. Saudara, jangan pikir ini dongeng, saudara. Bagaimana saya katakan Mesak, Abednego, Sadrak dimasukkan dalam gua api. Ini bunga dongeng, saudara. Tidak hangus rambutnya. Dia pilih bagaimana dia mengalami perkara-perkara besar. Kita harus masuk proyek yang besar. Minta yang besar pada Tuhan. Maka saya percaya kekuatan Tuhan yang maha besar. Kemahakuasaan yang maha besar. Tuhan berikan pada saudara. Jangan minta yang kecil, saudara. Minta yang besar. Saudara, kalau kita punya proyek kecil, dan tidak usah pakai tangan Tuhan. Tangan saudara sendiri bisa selesaikan. Tapi kalau proyek yang besar, masalah yang besar, yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Jadi masalah besar apa yang sedang kita hadapi hari ini? Saudara, ayo percaya, bangkitkan Allah yang besar dalam hidup saudara. Jangan mendua hati. Maka Allah yang besar itu akan membuat proyek besar saudara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, saudara harus fokus pada Tuhan. Jangan lakukan sesuatu yang tidak berguna. Tapi sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Yang sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara, ayo kita mau percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita menurut tatanan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Allah saya
ada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Amin. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa untuk semua yang mengikuti sumpah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kita bangun pagi, kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan karena kita hidup di dunia yang serba susah, yang tidak menentu. Saudara, biarlah kita bakar hati kita untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan terjepit. Saudara kepepet. Saudara nggak punya apa-apa. Saudara nggak punya relasi. Saudara nggak punya keuangan yang baik. Saudara nggak punya kepintaran. Tapi kalau saudara punya Tuhan, maka itu lebih daripada segala-galanya. Saudara, saat ini hamba berdoa untuk yang bekerja. Keluarga-keluarga, biarlah Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Dan kami percaya, kami tidak masuk dalam lorong yang gelap, tapi mengikut Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dan Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Keluarga-keluarga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Usaha kami diberkati. Dan percaya apa yang saudara doakan. Pasti dengan sungguh-sungguh didoakan. Yakin dan percaya. Itu pasti terjadi. Saya nggak tahu saudara berdoa apa, tapi saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, yakin dan percaya, Tuhan menjawab. Karena saya percaya Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Amin.